Ini adalah kasino dengan tingkat keamanan tertinggi di Melbourne. Nggak ada yang pernah menyangka kalau sebuah rencana besar untuk memindahkan kekayaan akan terjadi di sini. Dan yang bikin plot twist adalah orang yang memulai semuanya adalah tamu yang justru diundang langsung oleh pihak kasino. Meskipun kasino akhirnya sadar kalau mereka kehilangan 32 juta dolar dalam bentuk chip, mereka tetap memilih untuk tidak melibatkan polisi dan akhirnya cuma bisa diam demi menjaga nama baik. Crown Casino adalah salah satu tempat hiburan besar di Australia. Memiliki area hampir 20.000 meter persegi dengan 2.500 mesin judi dan 540 meja permainan. Setiap tahun, miliaran dolar mengalir di tempat ini. Kasino sering mengundang pemain kelas atas untuk mencoba ruang VIP mereka yang eksklusif bernama Mahogany Room. James Manning, seorang miliarder New Zealand yang sukses dari nol, sering menerima indotan dari departemen VIP kasino. Mereka bukan cuma menanggung seluruh biaya dirinya dan keluarga, tapi juga menyediakan villa pribadi dan bahkan memberikan batas kredit sangat besar supaya dia bisa bermain kapan saja. Kelihatannya aneh kan? Tapi semua ini terjadi karena kasino punya keyakinan penuh pada sistem odds-nya. Mereka rela kasih tiket pesawat first class, hotel gratis, bahkan menyiapkan uang tunai untuk berjaga-jaga kalau mereka kalah. Karena mereka percaya, pada akhirnya, para pemain besar tetap akan kalah. Sistem keamanan Crown Casino disebut-sebut sebagai yang terbaik di belahan selatan. Ada 3.000 kamera CCTV yang memantau seluruh area, dilengkapi teknologi face recognition dan diawasi oleh para mantan personil militer 24 jam non-stop. Seluruh sistem dibuat oleh perusahaan yang juga menangani keamanan kasino Las Vegas. Selama 20 tahun beroperasi, belum ada satupun aksi kecurangan yang berhasil. Keamanannya begitu ketat sampai bikin orang-orang patah semangat duluan sebelum mencoba. Mahogany Room berada di lantai 1 Hotel Crown Tower dan hanya bisa dimasuki oleh tamu undangan. Ada batas minimum taruhan, tapi batas maksimalnya tergantung kekuatan finansial pemain. Ruangan ini pakai kayu mahal, kursi kulit premium, dan setiap tamu punya pelayan pribadi yang bisa mengingat minuman favorit masing-masing. Suasananya sangat mewah, setiap taruhan terasa seperti ritual kelas bangsawan. Ruangan ini buka 24 jam tanpa libur dan dealer yang bekerja di sana adalah yang terbaik di Australia. Seluruh detail didesain agar pemain merasa diperlakukan seperti raja. Tapi sekuat apapun benteng, serangan terbaik selalu datang dari dalam. Celahnya muncul ketika kasino menugaskan seorang pelayan pribadi untuk melayani Manning, dan ternyata perempuan itu sudah disuap olehnya sejak awal. Namanya Sarah. Sarah sudah bekerja 6 tahun sebagai staf VIP di Crown Casino. Selama beberapa bulan sebelum operasi, dia diam-diam mempelajari letak kamera, titik blind spot, jadwal pergantian petugas keamanan, hingga akses ke sistem pemantauan. Bagi pihak kasino, sistem keamanan mereka dianggap nyaris sempurna. Kamera Full HD bisa digerakkan, zoom sampai bisa membaca nilai chip dari jarak 15 meter, bahkan kartu di tangan pemain pun bisa terlihat jelas. Semua video dikirim ke ruang kontrol dan dipantau alih setiap detik. Tapi kasino melakukan satu kesalahan fatal. Sistem video tersebut tidak menggunakan kabel, melainkan transmisi nirkabel. Artinya, siapapun yang punya akses dan frekuensi yang tepat bisa masuk ke sistem dan melihat semua kamera seperti tim keamanan. Akses inilah yang diberikan Sarah kepada Manning, dan ini menjadi kunci utama misi mereka. Di tempat tersembunyi dekat kasino, seorang hacker berusia awal 20 tahunan duduk di depan beberapa monitor mengakses CCTV secara real-time lewat akses yang diberikan Sarah. Kamera nomor 277 fokus ke meja nomor 3 di Mahogany Room, meja blackjack. Kamera 248 memperlihatkan kartu deal dari atas, dan kamera 299 menampilkan seluruh meja dan gerakan semua pemain. Di dua dunia, satu terang dan glamor, satu gelap penuh monitor, sebuah permainan untuk merebut 32 juta dolar pun dimulai. Manning duduk santai di meja nomor 3. Dia memesan whisky dan ngobrol santai dengan dealer. Gerakannya kalem dan percaya diri, seperti pemain reguler yang sudah sering menang dan kalah. Nggak ada satupun yang mencuriganya. Padahal, di balik itu, dia terhubung dengan sebuah sistem yang bisa membalik hukum perjudian. Saat tim keamanan sedang memantau area seperti biasa, hacker mulai bekerja. Begitu dealer membuka sebagian kartu, hacker langsung membaca kartu tertutup menggunakan kamera dan mengirimkan informasinya melalui earpiece mikroskopis di telinga Manning. Manning tinggal menyesuaikan taruhannya sesuai instruksi. Dalam permainan blackjack, kalau pemain tahu kartu tertutup dealer, peluang menang bisa melonjak sampai 95%. Tapi Manning harus hati-hati, kalau menang terlalu banyak atau terlalu konsisten, sistem peringatan akan mendeteksi kecurangan. Jadi di awal dia bermain normal, taruhan 50-100 ribu, kadang menang, kadang kalah. Ritmenya sangat natural. Sampai akhirnya pukul 10.23 malam, earpiece mengirim sinyal, naikkan taruhan. Manning langsung mendorong 400 ribu dolar ke meja. Dealer buka kartu, 10 poin, sementara total kartu Manning 16, posisi paling rumit dalam blackjack. Semua orang mengira dia akan minta kartu tambahan, tapi dia justru memilih berhenti.
Dealer terpaksa buka kartu tambahan dan bust. Manning menang $400.000. Tim keamanan menonton rekaman ulang, tapi keputusan itu masih bisa dianggap sebagai keberuntungan absurd, bukan kecurangan. Manning cuma angkat bahu, minum whisky, lalu balik taruhan kecil. Dan pola itu terulang, kalah, boom, menang besar. Namun, sebaik apapun rencana, tetap ada titik rapuh. Pukul 2.30 pagi, total kemenangan Manning sudah $2,5 juta. 4 taruhan besar, semuanya menang. Tapi pukul 2.34, earpiece mendadak mati. Manning tetap tenang. Dia sudah bertaruh $85.000 dan dealer siap mulai. Kartu Manning 14 poin, dealer 8 poin terbuka. Dilema. Akhirnya dia minta kartu dan bust 23 poin. Manajer kasino yang menonton justru tersenyum puas. Akhirnya dia kalah. Kekalahan ini justru membantu sistem menilai pola permainannya menjadi lebih alami. 10 detik kemudian sinyal kembali. Ternyata kasino sedang melakukan scan interferensi rutin dan sinyal earpiece sempat terganggu. Ironisnya, momen ini yang seharusnya menghancurkan rencana malah membuat mereka tampak lebih normal. Dalam 10 jam bermain, Manning mengainkan 347 ronde dan 8 ronde penting yang menentukan kemenangan. Dengan bantuan teknologi, peluang menangnya meningkat dari 50% menjadi 60%, ditambah kemenangan di ronde besar. Totalnya menjadi $32 juta dalam bentuk chip. Rencana berjalan sempurna. Manning menjadi pemain yang paling beruntung dalam sejarah judi Australia dan juga pemain yang paling licik yang pernah dihadapi Crown Casino. Di ruang kontrol, seorang teknisi senior bernama Marcus memeriksa rekaman. Dengan pengalaman 11 tahun, Marcus tahu probabilitas dalam judi dan apa yang dilakukan Manning jelas melampaui batas normal. Dia memperbesar rekaman, mencari tanda-tanda. Apakah kartu ditandai? Apakah dealer bekerja sama? Apakah ada kode rahasia antar pemain? Semua tampak normal, tapi ada satu detail kecil. Sesekali Manning menyentuh telinga kanan, seolah mengatur sesuatu. Marcus memperbesar gambar frame by frame, dan di situ dia menemukan sesuatu, yaitu earpiece mikro hampir tak terlihat. Dia langsung memeriksa log jaringan kasino, dan benar, selama permainan ada akses ilegal dari luar yang masuk ke sistem CCTV. Ini berarti sistem keamanan senilai $50 juta telah ditembus. Marcus langsung menelpon bagian keamanan. Pukul 6 malam, semua chip kemenangan Manning dibekupan. Pukul 6.15 tim keamanan menuju vilanya. Pukul 6.23 pintu diketuk. Saat itu Manning sedang merayakan kemenangan bersama keluarganya. Istri dan anaknya yakin mereka baru saja memenangkan uang yang bisa mengubah hidup. Saat Manning membuka pintu, ada 6 petugas keamanan berdiri di depan. Mereka memintanya ikut ke ruang security. Manning mencoba tetap tenang dan bilang ingin ganti baju, tapi mereka menolak. Di ruang security mereka menunjukkan bukti, rekaman 8 ronda aneh, earpiece tersembunyi, dan akses ilegal ke CCTV. Mereka meminta penjelasan. Manning diam. Beruntungnya, dia belum menukar chipnya menjadi uang tunai. Secara hukum, uang itu masih milik kasino, jadi dia tidak bisa dituntut sebagai pencuri. Akhirnya kasino memberikan keputusan. Dia dilarang seumur hidup memasuki kasino Crown dan seluruh properti yang dimiliki perusahaan. Manning meminta satu hal, biarkan dia pergi bersama keluarganya, tanpa chip, tanpa uang. Setengah jam kemudian, Manning dan keluarganya meninggalkan kasino, tanpa ditangkap, tanpa kasus hukum. Yang tersisa hanyalah larangan seumur hidup. Keputusan ini bukan karena belas kasihan, tapi karena strategi. Jika kasino membawa kasus ini ke pengadilan, mereka harus mengakui bahwa sistem keamanan mereka diretas dan kameranya diambil alih pihak luar. Itu akan menghancurkan reputasi mereka dan membuat para pemain kaya takut datang. Kerugiannya akan jauh lebih besar daripada $32 juta. Jadi, mereka memilih diam